sedikit mengenai materi hikayat. Kita bahas lagi lebih rinci. Pengertian hikayat. Bisa dilihat bahwa hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Dibaca sebagai pelipur lara untuk membangkitkan semangat juang atau sekadar meramaikan. Nah, ini fungsi dari hikayat. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan, kepentingan didaktis, dan sarana hiburan. Kemudian nilai-nilai dalam hikayat merupakan unsur ekstrinsiknya yang mempengaruhi karya sastra dari luar cerita. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama, istana sentris. Ada yang sudah tahu istana sentris? Apa itu istana sentris? Berlatar belakang kerajaan. Yang kedua, ada anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Nah, dari kebanyakan cerita hikayat itu bersifat anonim, hampir semua tidak diketahui pengarangnya karena turun-temurun melalui lisan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, mengandung banyak nilai. Di sini nilai-nilainya seperti nilai moral, nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai-nilai yang lainnya. Kemudian yang keempat, ada statis. Seputar pengarangan antar kerajaan, keajaiban, kekuatan gaib, dan percintaan. Nah, statis di sini yang dimaksud statis kerajaan, keajaiban, kekuatan gaib, dan percintaan. Selalu itu saja muter. Dari beberapa hikayat, misalkan dari beratus-ratus hikayat, ceritanya ya statis seperti ini aja. Antar kerajaan, keajaiban, kekuatan gaib, dan percintaan. Yang selanjutnya selalu berakhir dengan kemenangan tokoh utama. Kebanyakan dari hikayat itu selalu happy ending. Untuk menjumpai sebuah hikayat yang sad ending itu kecil sekali, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sangat kecil kemungkinannya. Selalu berakhir dengan kemenangan tokoh utama atau happy ending. Selanjutnya ada struktur dari hikayat. Yang pertama ada orientasi, yakni berisi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa. Kalau orientasi itu berisi siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Siapa yang terlibat di dalam cerita tersebut? Kapan cerita tersebut terjadi? Di mana kejadiannya? Lalu mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Itu namanya orientasi. Susun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian tokoh utama. Komplikasi itu seperti konfliknya. Misalkan di hikayat Saijan dan Ikan Todak yang ada di buku Cerdas-Cerdas, di situ bahwa Saijan ketika bertapa diserang oleh sekumpulan ikan todak, itu konfliknya. Ada ya di buku Cerdas-Cerdas ya? Ada. Ya, oke. Kemudian yang ketiga ada resolusi, berisi kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, bagian ini berisi konflik yang mulai mereda atau penyelesaian. Resolusi sudah tahu ya? Dari ini nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama ada nilai moral, yaitu berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Yang kedua ada nilai sosial yang berkaitan dengan norma yang berada di masyarakat. Yang ketiga ada nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat. Yang keempat ada nilai edukasi yang berkaitan dengan pengajaran tingkah laku dari buruk ke baik. Namanya juga edukasi, berarti dari buruk harus ke baik karena memberi edukasi. Urutan waktu itu Alkisah pada zaman dahulu, suatu hari, itu di LKS sudah ada di halaman 45. Sudah dibaca ya berarti ya, yang menyebut suatu benda sehingga tidak menggunakan nama yang sebenarnya. Biasanya digunakan untuk menyanjung atau menghina suatu objek. Majas antonomasia itu contohnya, aku tidak mau berkawan dengan si miskin itu. Aku
harus berkawan dengan si kaya itu. Nah, itu namanya majas antonomasia, perumpamaan yang menyebutkan suatu benda yang tidak menggunakan nama sebenarnya. Misalkan namanya Cucu, dia orang yang sangat kaya. Aku mau berkawan dengan si kaya itu bisa. Aku suka dengan si cerdas itu, gitu bisa. Itu namanya majas antonomasia. Untuk menyanjung. Sudah ada yang tahu bagaimana contohnya majas personifikasi? Nasi yang berselimut lauk pauk. Yang ketiga ada majas simile, majas perbandingan dengan menggunakan kata penghubung. Nah, ini juga sama-sama majas perbandingan, sama seperti antonomasia, tapi majas ini menggunakan majas perbandingan, menggunakan kata penghubung. Yang keempat ada metafora, majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya tanpa kata pembanding. Nah, ini sama juga perumpamaan, cuman tidak menggunakan kata pembanding. Kalau di LKS contohnya apa? Aku ini binatang jalang, dikutip dari sebuah puisi karya Khairil Anwar. Aku ini binatang jalang. Tidak ada kata penghubung di situ. Kalau misal pun ada kata penghubung, berarti aku ini bagaikan binatang jalang. Nah, itu nanti masuknya ke simile. Aku ini binatang jalang, tidak ada kata penghubung, berarti masuknya di metafora. Yang kelima ada majas hiperbola, adalah majas yang bersifat melebih-lebihkan. Ada yang tahu majas hiperbola? Bisa mengasihkan contoh? Iya, Anda? Rindu setengah mati. Rindu setengah mati. Rindu setengah mati sama siapa nih? Gak ada. Ada lagi? Kutuang semua rasa. Kutuang semua rasa. Lagi? Majas hiperbola. Fadil? Bisa menghabiskan nasi sekawah. Apa? Bisa menghabiskan nasi sekawah. Bisa menghabiskan nasi. Itulah contoh dari materi hikayat. Dari pengertian, fungsi, kemudian ciri-ciri, struktur, nilai-nilai. Ada yang ditanyakan nggak? Iya. Kepentingan sendiri. Ada lagi? Nah, ini kodenya. Buka di Chrome, join quizzes, kemudian kodenya bisa ditulis 434316. Fadil posisi kedua, Risma posisi ketiga. Josefi, Risma, Risma masih nomor 1 ya, Risma. Sekarang Josefi. Gak bisa.
Ini masih Naila Fitria, mana Naila? Yang kedua Nur Anastia. Sampingnya ya? Yang ketiga ada Aska. Davi, Najwa, Virtual 1. Dikasih ke siapa? Mel, gimana Mel? Kamu terima? Dari pengertian tadi mengenai teks hikayat, terus fungsinya, ciri-cirinya hikayat, struktur hikayat, kemudian kita juga sudah kuis, ada 10 soal tadi. Selamat untuk para pemenang, Naila. Kemudian yang kedua siapa tadi? Iya, yang ketiga Aska. Selamat karena sudah memenangkan kuis ini. Kuis hikayat. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita tugas ya. Tugasnya adalah menganalisis, mencari hikayat di internet, nanti dianalisis kaidah kebahasaannya, sudut pandangnya, kemudian amanatnya apa, temanya apa, kayak gitu ya. Silakan bisa mencari teks hikayat dulu di internet, nanti kita bahas lebih lanjut. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Tidak ada. Oke, silakan mencari ya. Untuk tugas yang tadi menganalisis hikayat mengenai majas, konjungsi urutan waktu, sudut pandang, tokoh dan penokohan, nilai-nilai yang terkandung, kemudian amanat, sudah selesai? Selesai? Kalau belum selesai berarti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Berarti pertemuan yang akan datang sudah harus selesai dan kita presentasikan di depan. Gitu ya? Kalau begitu, terima kasih dari saya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.